Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rahman. Dan saya Abu Bakar. Kami dari kelas Teknik Listrik 1B, dan kali ini kami akan menjelaskan tentang plasma fisik dan controlled fusion energi. Berikut penjelasannya. Ya, yang pertama kita masuk ke pengertian plasma fisik. Fisika plasma adalah salah satu bidang dari fisika yang pelajari gas terionisasi yang dikenal sebagai plasma. Apa sih plasma itu? Plasma dalam ilmu fisika dan kimia merupakan substansi yang mirip dengan gas dengan bagian tertentu dari partikel terionisasi. Adanya pembawa muatan yang cukup banyak membuat plasma ini bersifat konduktor listrik, sehingga bereaksi dengan kuat terhadap medan elektromagnet. Oleh karena itu, plasma memiliki sifat-sifat unik yang berbeda dengan padatan, cairan maupun gas, dan dianggap merupakan wujud zat yang berbeda. Mirip dengan gas, plasma tidak memiliki bentuk atau volume yang tetap, kecuali jika terdapat dalam wadah, tapi hal ini berbeda dengan gas. Plasma membentuk struktur seperti filamen, pancaran, dan lapisan-lapisan jika dipengaruhi oleh suatu medan, misalnya medan elektromagnetik. Ya, sejarah plasma fisik. Plasma ini pertama kali diidentifikasi pada sebuah tabung Crookes dan dideskripsikan oleh Sir William Crookes pada tahun 1879. Sifat-sifat dari materi sinar katode pada tabung Crookes kemudian diidentifikasi oleh fisikawan Inggris yang bernama J. J. Thomson pada tahun 1897 dan disebut sebagai plasma oleh Irving Langmuir pada tahun 1928. Mungkin karena benda ini mengingatkannya pada plasma darah. Nah, Langmuir ini menulis suatu teori. Jadi tulisannya gini, kecuali di dekat elektroda di mana terdapat selongsong yang mengandung sangat sedikit elektron, gas yang terionisasi mengandung ion dan elektron dalam jumlah yang hampir sama, sehingga membuat resultan muatan ruang sangatlah kecil. Dan kami menggunakan nama plasma untuk mendeskripsikan daerah ini yang mengandung muatan ion dan elektron seimbang. Penerapan plasma fisik. Yang pertama ini dalam bidang astrofisika. Fisika plasma sangat penting dalam bidang ini dikarenakan banyak objek astronomi seperti bintang dan nebula yang terdiri dari plasma. Dan kemudian ada di dalam ilmu aerodinamika. Nah, contoh penerapan fisika plasma pada ilmu ini, contohnya itu yaitu hypersonic. Jadi pada kecepatan hypersonic, interaksi dari gelombang kejut dan lapisan batasan menciptakan panas yang mengionisasi udara di sekitar badan pesawat tersebut. Kemudian yang ketiga, mempelajari fusi nuklir. Fisika plasma sangat penting dalam hal meneliti atau mempelajari lebih dalam tentang fusi nuklir, karena nantinya akan banyak reaksi fusi yang terjadi di dalam plasma. Nah, kali ini masih dalam penerapan plasma fisik, yaitu pada lampu plasma. Jadi pada lampu plasma ini menunjukkan beberapa fenomena unik dari plasma, termasuk filamentasi. Warna yang tampak merupakan efek dari relaksasi elektron pada keadaan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih rendah setelah bergabung dengan ion. Nah, proses tersebut ini menghasilkan cahaya dengan spektrum emisi sesuai dengan karakteristik gas yang digunakan. Selanjutnya adalah pengertian controlled fusion energy atau tenaga fusi terkontrol. Tenaga fusi adalah pengambilan energi yang biasanya dari sebuah reaksi fusi nuklir, yaitu dengan menggabungkan dua inti atom menjadi yang lebih berat dengan melepaskan tenaga. Meskipun eksperimen masih berlanjut, tetapi hingga saat ini belum ada satupun penghasil tenaga fusi. ITER yang merupakan suatu reaktor fusi eksperimen yang akan dibuat di Cadarache, Prancis Selatan. Bentuk dari pembangkit listrik yang diusulkan yang akan menghasilkan listrik dengan menggunakan panas dari reaksi fusi nuklir. Dalam proses fusi, dua inti atom yang lebih ringan bergabung membentuk inti yang lebih berat, sekaligus melepaskan energi. Perangkat yang dirancang untuk memanfaatkan energi ini dikenal sebagai reaktor fusi. Proses fusi membutuhkan bahan bakar dan lingkungan terbatas dengan suhu, tekanan, dan waktu kurungan yang cukup untuk membuat plasma di mana fusi dapat terjadi.
Fusi nuklir biasanya dipandang sebagai teknologi masa depan untuk menghasilkan tenaga listrik. Namun, sejumlah aplikasi non-pembangkit listrik juga dimungkinkan. Yang paling penting adalah sebagai pembuatan bahan bakar fosil untuk reaktor fusi dan produksi panas untuk aplikasi proses dan lain-lain. Sarana teknis untuk mencapai tujuan ini ditinjau bersama dengan fitur terkait dari teknologi alternatif untuk mencapai tujuan yang sama. Dapat disimpulkan bahwa hambatan terbesar yang harus diatasi dalam aplikasi fusi komersial ini adalah satu, waktu. Dalam fusi itu masih kemungkinan yang jauh dan pembibitan fisi lebih mendekati eksploitasi komersial. Dua, simpanan karbon fosil masih sangat melimpah sehingga peralihan radikal dari bahan bakar fosil akan sulit dilakukan. Selanjutnya adalah sejarah dari Controlled Fusion Energy. Pada tahun 1930-an, para ilmuwan, terutama Hans Bethe, menemukan bahwa fusi nuklir dimungkinkan dan merupakan sumber energi untuk matahari. Mulai tahun 1940-an, para peneliti mulai mencari cara untuk memulai dan mengkontrol reaksi fusi untuk menghasilkan energi yang berguna di bumi. Sejak awal, tugasnya sulit karena reaksi fusi membutuhkan suhu ratusan juta derajat, terlalu panas untuk dapat ditampung oleh ruang padat manapun. Sebaliknya, fisikawan berusaha untuk menahan plasma panas dengan medan magnet menggunakan misalnya efek cubitan, di mana arus listrik yang bergerak ke arah yang sama menarik satu sama lain melalui medan magnetnya. Pendekatan ini disebut kurungan magnetis. Mulai tahun 1960-an, setelah penemuan laser, penelitian lain berusaha memanaskan bahan bakar dengan laser secara tiba-tiba sehingga plasma tidak punya waktu untuk keluar sebelum dibakar dalam reaksi fusi. Itu akan terjebak oleh kelembaban sendiri. Pendekatan yang lebih baru ini dinamai dengan kurungan inersia. Yang terakhir adalah penerapan dari controlled fusion energy. Yang pertama itu untuk pembuatan bahan bakar fosil untuk reaktor fisi. Yang kedua adalah produksi bahan bakar sintesis. Yang ketiga adalah produksi panas untuk aplikasi proses dan pemanas ruangan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.